Anda kembali di lantai bursa, pemirsa. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI hadir sebagai forum mediasi dan menyelesaikan sengketa pasar modal. Bagaimana BAPMI menjalankan fungsinya ini? Kita langsung berbincang dengan Ketua BAPMI, Barcelius Ruru, yang telah hadir di studio Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Pak Ruru. Pagi, Mas Tommy. Oke, Pak Ruru, langsung saja. Kok belum lama ini BAPMI melakukan pembaruan terhadap semua peraturan beracara di BAPMI. Mungkin bisa diceritakan dulu apa alasannya, Pak? Terima kasih. Saya kira itu penting untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan di sektor pasar modal, yang tentunya harus diikuti pula dengan penyesuaian di sektor peraturan. Karena sebagaimana diketahui, peraturan inilah yang menjadi dasar dari kegiatan dan acara BAPMI dalam rangka penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI. Oke, tapi sebenarnya apa saja mekanisme penyelesaian yang ada di BAPMI sejauh ini? Mekanisme yang ada di BAPMI memang dari namanya saja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, seakan-akan hanya arbitrase. Tetapi yang ditangani oleh BAPMI bukan hanya arbitrase, bisa juga ada yang dikenal dengan memberi pendapat mengikat, kemudian yang kedua mediasi, baru kemudian arbitrase. Yang terakhir kami sudah melakukan juga adjudikasi untuk sengketa-sengketa kecil. Oke, baik Pak, mungkin bisa dielaborasi sedikit. Banyak yang bilang bahwa mekanisme atau menyelesaikan sengketa di BAPMI ini tergolong mahal. Apakah benar seperti itu? Ya, semua kegiatan memerlukan biaya tentunya ya, apalagi penyelesaian sengketa. Tapi jangan lupa bahwa BAPMI itu sekarang terutama saat ini memfokuskan penyelesaian untuk sengketa kecil sampai dengan 500 juta rupiah, dan kami tidak memungut biaya. Jadi dalam hal ini semua yang bersengketa itu dibebaskan dari biaya, tapi tentunya persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi. Contohnya apa saja Pak persyaratannya? Ya, jadi misalnya sengketa yang dilakukan yang terjadi oleh pihak yang dikenal dengan investor dengan lembaga jasa keuangan, maka itu sampai dengan 500 juta rupiah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi. Dan untuk itu kalau sekiranya terjadi penyelesaian, maka untuk itu tidak dipungut biaya. Dan apabila tidak terjadi penyelesaian atau suatu keputusan bersama, maka itu dapat dilanjutkan melalui tahap adjudikasi, dan itu pun kami tidak memungut biaya. Sebenarnya ada lagi kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan BAPMI secara keseluruhan, tapi barangkali fokus dulu untuk yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kecil ini. Oke, kalau misalnya khusus untuk sengketa kecil sendiri, kalau misalnya memang tidak diselesaikan dalam bentuk mediasi, kelanjutannya mekanisme seperti apa penyelesaiannya Pak? Mekanismenya yang saya sudah sebutkan tadi adalah adjudikasi. Dalam hal ini ada persyaratan tambahan lain, bahwa mereka harus sepakat dahulu bahwa penyelesaiannya harus diselesaikan melalui sengketa, melalui BAPMI maksud saya, dan kemudian lembaga jasa keuangan tersebut harus menjadi anggota BAPMI terlebih dahulu. Baru kami mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oke, tapi syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga jasa keuangan sebelum mendapatkan fasilitas ini apa saja Pak? Cukup mereka mendaftarkan saja menjadi anggota BAPMI. Sebab kalau tidak terdaftar dan menjadi anggota BAPMI, tentunya kami tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini juga mengingat kaitannya dengan aturan dari OJK yang baru diterbitkan, yang dikenal dengan Peraturan OJK nomor 1 tahun 2014. Oke, tapi di luar situ apa sebenarnya alasan BAPMI menyediakan atau memberikan pelayanan seperti itu sebenarnya? Sebenarnya dimaksudkan terutama adalah untuk memberikan kemudahan kepada investor untuk melakukan investasi di bidang pasar modal. Karena sejauh ini bursa dan penguasa pasar modal, regulator maksud saya, sering mengedepankan tentang bagaimana kita membesarkan porsi investor domestik. Nah, kalau kita berupaya untuk membesarkan investor domestik, tentunya kita harus siap juga dengan infrastruktur kalau terjadi penyelesaian sengketa. Sebab tidak mungkin dalam suatu investasi seperti ini tidak terjadi sengketa. Oke, baik. Pak Ruru, sejauh ini bagaimana Bapak menilai infrastruktur yang Bapak sebutkan tadi, khususnya untuk menyelesaikan sengketa seperti ini? Saya kira sudah cukup bagus. Kami di BAPMI sudah mempunyai aturan yang saya sebutkan tadi. Kami mempunyai juga arbiter yang mempunyai reputasi cukup baik dan mempunyai pengetahuan cukup bagus di bidang hukum dan pasar modal. Dan sekarang tentunya tergantung kepada siapa ya, kepada para investor atau pihak siapapun yang mempunyai sengketa
untuk diselesaikan masalahnya di BAPMI. Kami siap untuk itu. Dan sejauh ini apa yang masih belum diketahui oleh umumnya para investor Indonesia? Saya kira sudah cukup diketahui karena dari waktu ke waktu kami melakukan sosialisasi, tapi mungkin yang diperlukan adalah continuity dari sosialisasi ini. Sebab saya kira di dalam lingkungan pengurus lembaga jasa keuangan terjadi juga perubahan kepengurusan, sehingga ada kalanya satu dan lain hal berkaitan dengan BAPMI menjadi terlupakan, atau oleh karena itu sosialisasi memang merupakan hal penting, dan ini juga program dari OJK dan Bursa saya kira. Oke, baik Pak Bercelius Ruru, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami pagi di Lantai Bursa. Baik, terima kasih Mas Tommy. Selamat pagi. Ya, dan demikianlah